Selamat datang di kurs Analisis Investasi dan Manajemen Portofolio sesi 2 modul 5 dengan topik Capital Assets Pricing Model atau CAPM bersama saya, Fitria, dosen Finance Program School of Accounting Universitas Bina Nusantara. Adapun tujuan sesi dari topik CAPM adalah siswa dan siswi dapat memahami bagaimana meminimalkan resiko dengan return yang diharapkan menggunakan CAPM dan juga memahami pasar modal yang efisien. Adapun tujuan modul yaitu siswa dan siswi memahami mengenai CAPM dan menghitung CAPM. Capaian pembelajaran dari topik CAPM adalah 1. Memahami konsep CAPM, 2. Memahami komponen CAPM, 3. Memahami penghitungan CAPM. CAPM adalah serangkaian prediksi mengenai ekspektasi pengembalian ekuilibrium atas aset beresiko. CAPM didasarkan pada dua rangkaian asumsi yaitu perilaku individu dan struktur pasar. Markowitz menetapkan manajemen portofolio modern pada tahun 1952, kemudian Sharpe, Lindner, dan Mosin menerbitkan CAPM pada tahun 1964. Apa yang dimaksud dengan perilaku individu dan struktur pasar? Perilaku individu merujuk kepada investor yang rasional, yaitu mengoptimalkan mean variance. Jangka waktu dari investment adalah single period. Kemudian, investor punya homogeneous expectations. Sedangkan, struktur pasar berasumsi bahwa semua aset diperdagangkan di publik. Investor dapat meminjam atau meminjamkan modalnya dengan risk-free rate. Tidak ada pajak, tidak ada biaya transaksi. Berikut adalah rumus dari CAPM. Expected return sama dengan risk-free rate ditambah return market dikurang risk-free rate dikali beta. Dalam capital asset pricing model, beta adalah ukuran volatilitas investasi relatif terhadap pasar secara keseluruhan. Beta mengukur resiko sistematis suatu aset, yang berarti seberapa besar kemungkinan pengembaliannya akan bergerak seiring dengan pergerakan pasar. Beta sama dengan 1 menunjukkan pengembalian aset bergerak sejalan dengan pasar. Beta lebih besar dari 1 menunjukkan volatilitas yang lebih tinggi. Beta kurang dari 1 menunjukkan volatilitas yang lebih rendah. Sebagai contoh, bayangkan seorang investor sedang mempertimbangkan saham yang dinilai $100 per lembar hari ini yang membayar dividen tahunan sebesar 3%. Katakanlah saham ini memiliki beta dibandingkan dengan pasar sebesar 1,3, yang berarti saham ini lebih fluktuatif daripada portofolio pasar yang luas, misalnya indeks S dan P 500. Selain itu, asumsikan bahwa tingkat bebas resiko atau risk-free rate adalah 3%, dan investor ini mengharapkan pasar akan naik nilainya sebesar 8% per tahun. Berdasarkan rumus CAPM, pengembalian yang diharapkan dari saham yaitu 9,5% yang didapat dari risk-free rate 3% plus 1,3 beta dikali 8% return pasar dikurang dengan risk-free rate 3%. Pengembalian yang diharapkan dari rumus CAPM digunakan untuk mendiskontokan dividen yang diharapkan dan apresiasi modal saham selama periode kepemilikan yang diharapkan. Kita sudah sampai di akhir pembahasan, namun kita masih punya dua pertanyaan. Pertanyaan pertama, dua asumsi yang digunakan dalam CAPM adalah perilaku individu dan struktur pasar. A. Benar, B. Salah. Pertanyaan kedua, beta adalah ukuran volatilitas investasi relatif terhadap pasar secara keseluruhan dan mengukur resiko spesifik perusahaan. A. Benar, B. Salah. Kita sudah sampai di akhir sesi. Selamat belajar!